Baik, eh, kawan-kawan sekalian, saudara-saudaraku, sebelum kita mulai, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi kawan-kawan semua bila ada salah kami DPP, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Damai Swastiastu, jati. Nama Budaya, Salam Kebajikan. Shalom. Shalom, namanya di hati. Ya, sebelum kita mulai sambil menunggu kawan-kawan, dalam kesempatan ini tentu kita akan eh, melakukan rencana tindak lanjut terkait coaching PKB kemarin, pelatihan PKB dan perjanjian kerja bersama kemarin. Kira-kira nanti kawan-kawan bisa sharing apa yang sudah dilakukan dan progresnya apa yang sudah kawan-kawan capai sampai hari ini, karena nanti kita setelah ini mungkin bulan-bulan depan kita akan melakukan pelatihan terkait dengan paralegal. Nanti kita tentukan waktunya, dan untuk agenda hari ini selain rencana tindak lanjut PKB di dua perusahaan PT Deho dan Karpina, saya akan menanyakan ke teman-teman, ke Olten, ke Rusdi, bagaimana terkait dengan satu pencatatan penggantian nama PT Deho dari SBSI menjadi Kawi Parhu, apakah progresnya sudah dilakukan. Lalu yang kedua terkait dengan draft PKB di PT Deho dan PT Karpina, sudah sejauh mana perkembangannya, dan apakah tim negosiatornya sudah dibentuk untuk merundingkan PKB. Selanjutnya dialog dengan pihak perusahaan sudah sejauh mana terkait pengajuan draft PKB di dua perusahaan antara DU dan Karpina. Juga nanti DPC ingin kita tanyakan terkait dengan perkembangan SK Wali Kota tentang hal perlindungan hak-hak buruh perempuan yang sudah kita ajukan kemarin dan kita ketemu dengan Pak Mauris Mantiri. Yang kelima, tentu nanti kawan-kawan baik dari Deho, Karpina, juga bisa dari MNS menyampaikan praktek baik apa yang sudah dilakukan kawan-kawan pasca pelatihan kemarin terkait teknik negosiasi, juga perjanjian kerja bersama. Hal-hal apa yang kawan-kawan lakukan. Yang nggak kalah penting terkait dengan organizer, penambahan jumlah anggota di Bitung, apakah ada progres, ada apa ya, semacam capaian yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, baik teman-teman PK juga teman-teman DPC di Bitung. Saya rasa itu Mbak Sulis yang pengantar saya. Nanti diskusi bisa lebih interaktif, kawan-kawan juga bisa menyampaikan terkait perkembangan-perkembangan dan rencana tindak lanjut mengenai PKB di dua perusahaan Deho dan Karpina. Juga yang nggak kalah penting, saya ingin tahu teman-teman pasca pelatihan itu apakah ada nilai positifnya, ada hal yang sudah dilakukan untuk mengarah ke perbaikan dan kondisi kerja, juga terkait sosial dialog dengan pihak perusahaan. Karena apa? Kemarin kita juga, hari kemarin kita melakukan meeting. Kalau Jakarta kan kita bisa ketemu langsung dengan teman-teman di dua perusahaan, Indomagro dan Besmerin Seafood, menanyakan hal yang sama terkait dengan rencana apa tidak lanjut yang sudah kawan-kawan lakukan dari pasca pelatihan-pelatihan yang kami lakukan selama di Bitung.
Itu Mbak Sulis yang bisa saya sampaikan untuk pengantarnya. Nanti yang ngelit acara Mbak Sulis, bagaimana progres, karena AILO minta kita selama melakukan pelatihan-pelatihan tentunya harus ada capaian-capaian yang positif mengenai sosial dialognya dengan pihak perusahaan, lalu mengenai eh, rekrutmen atau organizer di Bitung, penambahan jumlah anggota dan lain-lain. Silakan Mbak Sulis. Ya, makasih Pak Ketum. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Sore. Salam Sore sejahtera juga. untuk kita semua. Karena masih situasi Lebaran, mohon maaf lahir dan batin ya. Sehat-sehat selalu untuk kita. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, sambil diisi, kawan-kawan coba lihat di kolom chat. Kalau yang pakai HP bisa diklik di bawah ya, ada chat ya. Nah, itu ada daftar hadir, ada link http://doc.google dan sebagainya. Itu daftar hadir, tolong diklik, terus diisi. Sambil kita diskusi. Isinya masih persis apa PP. yang ada di PP itu akan lebih baik. Jadi karena eksistensi serikat buruh kan, ya masa ada serikat buruh udah bertahun-tahun masih PP terus, kenapa nggak naik kelas menjadi PKB walaupun isinya tidak jauh berubah dari isi PP itu. Gitu Olten kalau menurut saya. Ya, siap. Itu juga yang sempat Pak Markus bicara dengan saya. Makanya saya bilang ya coba kita ikut alur dulu. Karena dengan keadaan perusahaan yang tidak baik-baik ini, saya bilang. Memang ada komunikasi terus dengan pimpinan dalam hal ini HRD. Melihat kondisi perusahaan, ada pertimbangan untuk sementara kami berdasarkan kesepakatan lewat PP yang ada dan sudah ditandatangani oleh 2 serikat buruh yang ada di perusahaan kami, yaitu kami Parko dan juga SPSI. Dan untuk sementara ketemu membicarakan setiap ini langsung menghadap. Oke. Jadi setelah pelatihan kamu punya inisiatif menghubungi pihak perusahaan, kemudian perusahaan memanggil kalian berdua dan Teman-teman dan juga pihak manajemen soal pembentukan PKB. Cuman dari manajemen bilang sendiri, karena selama ini dulu kan masih Samudra, sekarang tuh udah SMS. Kalau masih dari Samudra dulu ada katanya. ada ya. Ada, udah pernah ada. Cuman dibiarin kayak gitu aja nggak. Kalau kita kan total karyawan ada 400-an, Kak. Jadi separuh lah ya, ada ya. Iya. 200-an. Tapi